Penjelasan. Glenn terdiam seperti orang bodoh ketika melihat kemunculan Elia di sana. Tangannya yang masih mengarahkan senjata ke mulut mertuanya Gabrieli terhempas ke belakang begitu Elia menendangnya dengan sangat kuat. "Apa yang kau lakukan pada ibuku, ha? Kenapa paman menyakitinya?" teriak Elia murka sambil menatap tajam ke arah Glenn. "Elia, kau tidak mati?" tanya Glenn kebingungan. "Apa menurut paman ada orang mati yang bisa menapakkan kakinya ke tanah? Tidak kan? Tapi bukannya kau ada di dalam bangunan yang meledak itu ya? Aku melihatmu masuk ke dalam sana bersama wanita kejam ini," jawab Glenn sembari menunjuk wajah mertuanya Gabrieli yang terkapar di lantai. "Turunkan jarimu atau aku akan mematahkannya sekarang juga," amuk Elia kemudian segera berjongkok di samping ibu sambungnya. Bibi tidak apa-apa kan?" Yura mengangguk lemah. Dia kemudian melihat ke arah suaminya yang sedang tercengang. Yura tahu kalau suaminya sedang sangat shock melihat apa yang terjadi. Suaminya pasti kebingungan melihat kemunculan anak sambungnya yang ternyata masih hidup dan baik-baik saja. Brian mengerjapkan mata. "Yura, ini sebenarnya apa yang terjadi? Ini Elia kenapa bisa ada di sini? Bukankah dia sudah mati? Dia menjadi hantu atau bagaimana? Apa yang terjadi sebenarnya?" Elia yang melihat ayahnya kebingungan segera memberi penjelasan. Namun sebelum dia berbicara, dia terlebih dahulu meminta Ares untuk membawa ibu sambungnya pergi ke rumah sakit. Elia benar-benar sangat tidak tega melihat banyaknya luka di wajah ibu sambungnya, belum lagi dengan luka yang tersembunyi di balik bajunya. Melihat Glenn yang begitu emosi, Elia yakin sekali pastilah ibu sambungnya mendapat perlakuan yang sangat kasar darinya. "Ares, tolong bawa Bibi Yura ke rumah sakit. Nanti aku akan menyusul ke sana setelah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi." "Baik, Nyonya," jawab Ares. Kemudian segera meminta para pelayan membawa Nyonya Yura ke dalam mobil. Gabrieli kemudian berjalan menghampiri Elia yang masih berjongkok di lantai. Dengan penuh sayang dia membantunya berdiri kemudian memeluknya. Ada kekhawatiran di benak Gabrieli ketika menyaksikan emosi Elia yang tiba-tiba meledak. Dia tidak ingin istrinya kehilangan kendali di hadapan semua orang akibat apa yang dilakukan Glenn terhadap ibu sambungnya. Tarik napas pelan-pelan, kemudian hembuskan. "Kau harus tenang sayang, jangan emosi, ada ayah dan kakek Karim di sini. Kau bisa membuat mereka terkejut jika tidak bisa menahan diri," bisik Gabrieli berusaha menenangkan. Elia segera mengikuti arah suaminya. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi saat di hutan tadi. Flashback. "Kak, kau tahu rencana ini?" "Iya, Patricia kan yang memaksa Bibi untuk membawaku ke tempat ini." Elia terus memperhatikan raut wajah ibu sambungnya yang terlihat sedih. Dia tahu kalau sebenarnya wanita ini tidaklah jahat, hanya saja ibu sambungnya sedang terjebak di dalam si malakama. Sadar kalau waktunya semakin menipis, Elia segera mengajak ibu sambungnya untuk keluar dari dalam bangunan melalui pintu belakang. Dan begitu mereka tiba di luar, bangunan itu langsung meledak. "Astaga, ini kenapa bangunannya bisa meledak?" pekik Yura shock. "Lo memangnya Bibi tidak tahu kalau Patricia sudah memasang bom di tempat ini?" tanya Elia kaget. Yura menggelengkan kepala. Dia mencoba mengingat-ingat percakapannya dengan Patricia semalam. Hingga akhirnya Yura jatuh terduduk di tanah begitu dia menyadari sebuah kenyataan pahit tentang dirinya yang ternyata juga sudah ditargetkan untuk mati di tempat yang sama dengan anak sambungnya. "Cia, kenapa kau setega ini pada ibu, nak? Teganya kau ingin membunuh ibu. Kurang sayang apalagi ibu padamu, Cia?" ratap Yura terisak sedih. Tangan Elia terkepal kuat, sedikit sulit untuk dipercaya bahwa wanita blonde itu ternyata juga berniat menyingkirkan ibu sambungnya. Sungguh tega, harta benar-benar membuat mata hati seseorang tertutup. Elia kemudian duduk di sebelah ibu sambungnya, mengusap bahunya yang sedang terguncang-guncang akibat tangisnya yang terdengar pilu. "Jangan menangis lagi, Bi. Yang terpenting sekarang kita selamat dari rencana Patricia." "Hicks, Bibi tidak menyangka kalau Patricia akan setega ini pada Bibi. Selama ini Bibi berusaha untuk menuruti apa yang dia inginkan, bahkan Bibi dengan tega membawamu kemari hanya demi memenuhi keserakahannya yang tidak akhir. Tapi, apa yang sudah dia lakukan? Dia tega ingin membunuh Bibi, dia tega mengumpankan Bibi ke dalam bahaya besar seperti ini," sahut Yura sedih. "Elia, tolong maafkan kesalahan Bibi ya. Bibi benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Bibi terjebak oleh kebodohan yang Bibi buat sendiri. Saat pertama kali kau datang, Bibi sempat menyetujui keinginan Patricia untuk menyingkirkanmu. Bibi takut ayahmu akan mengabaikan Bibi, tapi ternyata semua itu terjadi. Ayahmu malah berbaik hati ingin memperbaiki semuanya. Maafkan Bibi, Elia. Bibilah yang paling salah di sini. Tolong ampuni Bibi, nak.
Ampuni kehilapan yang sudah Bibi lakukan padamu. Elia tersenyum, dia sudah tahu mengenai hal ini dari suaminya. Toh ibu sambungnya melakukan hal ini juga karena takut kehilangan ayahnya, bukan karena semata-mata ingin menyingkirkannya. Tak ingin berlarut membiarkan ibu sambungnya bersedih, Elia segera memberinya sebuah pelukan yang hangat. Rasa sayang di diri Elia rupanya sanggup melunturkan kekecewaan terhadap wanita yang sedang dipeluknya. Dia memang kecewa karena wanita ini pernah memiliki niat jahat padanya, namun Elia terharu karena wanita ini mau mengakuinya secara terus terang, meskipun sedikit terlambat. Elia mencoba memposisikan dirinya sebagai bibi Yura, di mana dirinya harus terjebak oleh hasutan anak angkat yang sudah dirawatnya sejak kecil. Kemudian harus menerima kenyataan pahit kalau putrinya akan membiarkannya mati dalam ledakan bom yang sudah dipasang di tempat ini. Membayangkan hal itu membuat perasaan Elia menjadi sangat terenyuh. Hati bibi Yura pasti sangat sakit sekarang. Setelah tenang, Elia mengajak ibu sambungnya untuk pergi dari sana. Namun mereka dikejutkan oleh keberadaan seorang penjaga yang sedang terluka parah di sekitar bangunan yang baru saja meledak. Flashback now. Begitu ceritanya ayah, kakek, paman Glenn, bibi Yura tidak bersalah. Dia juga adalah korban sama sepertiku. Kau sudah salah paham padanya paman Glenn, kau sudah menyerang orang yang tidak bersalah. Glenn tergungu, dia jadi merasa bersalah karena sudah menghajar ibu mertuanya Gabrieli dengan membabi buta. Untung saja tadi dia tidak langsung melindas kepala wanita itu. Bisa panjang urusannya kalau semua itu benar-benar dia lakukan. Eleanor, tapi kau baik-baik saja kan, nak? Kau tidak terluka kan? Tanya Brian sambil berjalan menghampiri putrinya. Aku baik-baik saja, ayah. Semua ini berkat Kak Il dan Ares. Merekalah yang sudah mengatur semua ini. Seandainya bibi Yura tidak mengakui semuanya, mungkin aku akan membiarkannya mati di dalam ledakan itu. Dia sangat shock ketika tahu kalau Patricia sudah menargetkannya untuk mati di tempat itu. Ayah, kau harus memaafkan bibi Yura. Dia terpaksa melakukan ini semua karena takut kehilanganmu. Dia sangat mencintai ayah. Ayah tidak boleh membencinya. Jawab Elia penuh harap. Ayah mau kan memaafkan kehilapan bibi Yura? Brian terdiam, kemarahan tentu saja masih menyelimuti hatinya. Namun melihat putrinya yang memohon agar dirinya mau memaafkan kesalahan Yura, dia akhirnya mengangguk setuju. Brian berusaha memahami perasaan istrinya yang takut diabaikan, meskipun selama ini Brian memang selalu mengabaikannya. Jadi dalang dari ini semua adalah Patricia, ucap Glenn penuh benci. Ya, dialah orang yang paling bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Lucy dan penjaga itu, jawab Gabrieli. Hei Bung, tenang saja, timpal Junior sambil menepuk pundak Glenn. Sebelah alis Glenn terangkat ke atas, setelah itu dia menyeringai jahat begitu menyadari arti tatapan mata sahabatnya. Ayo pergi, ajak Junior kemudian mengangguk ke arah Gabrieli. Tolong sampaikan permintaan maaf kami pada Nyonya Yura Gap. Kami akan segera menjenguknya setelah urusan ini selesai. Gabrieli yang tanggap pun langsung menganggukkan kepala. Dia tersenyum senang karena hidup Patricia akan segera berakhir di tangan dua orang pengidap kelainan aneh itu. Sepeninggalan Glenn dan Junio, Gabrieli segera mengajak semua orang untuk pergi ke rumah sakit untuk melihat bagaimana kondisi Lucy dan juga Nyonya Yura.